Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Joko Nugroho. Saya salah satu guru di SD Negeri 1 Selo, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Sudah 11 tahun saya mengabdikan diri menjadi seorang guru di lereng Gunung Merbabu. Suka dan duka banyak saya peroleh di sini. Dalam keadaan normal, banyak sekali kendala yang saya peroleh dalam menjalankan tugas di lereng Gunung Merbabu ini. Baik itu dari letak geografis, ekonomi, sosial, dan budaya dari siswa-siswa di sini. Apalagi saat ini sejak awal 2020 mengalami masa pandemi, semakin banyak kendala dalam menjalankan tugas. Tetapi saya berusaha untuk tetap menjalankan tugas sebaik mungkin dengan beberapa kiat. Salah satu langkah yang saya ambil adalah dengan mendaki di lereng Merbabu. Mendaki di lereng Merbabu maksudnya adalah mengejar dari ketertinggalan, walaupun anak-anak dari lereng Merbabu tetap berusaha dari lost learning di masa pandemi dan pembelajaran tatap muka terbatas. Langkah yang saya ambil adalah satu, pembelajaran melalui grup WhatsApp. Yang kedua, pembelajaran tatap muka maya melalui Google Meet. Ketiga, pembelajaran menggunakan Office 365, terutama fitur Sway dan Form. 4, pembelajaran berbasis proyek. Dan yang kelima adalah penggunaan dan pembuatan konten YouTube untuk pembelajaran. Langkah pertama saya adalah pembelajaran melalui grup WhatsApp. Mengapa saya memilih WhatsApp Group? Karena aplikasi ini ada di setiap Android ataupun smartphone. Sudah cukup familiar penggunanya dan cukup sederhana. Berkomunikasi dalam pembelajaran dimulai dari grup WhatsApp. Bahkan jika diperlukan, bisa menggunakan untuk tatap muka maya terbatas sebanyak 8 orang untuk pendampingan belajar kelompok. Langkah berikutnya adalah pembelajaran melalui Google Meet. Di saat akan mengadakan tatap muka tapi tidak diperbolehkan karena pandemi, maka Google Meet salah satu alternatif yang saya gunakan dan cukup efektif untuk melakukan tatap muka maya. Saya dan siswa dapat saling berinteraksi dan bisa mengenal wajah masing-masing. Pemilihan Google Meet untuk tatap muka maya karena menurut saya ini cukup mudah digunakan dan tidak berbayar, serta yang pasti bisa membuat anak senang dan bisa belajar teknologi komunikasi saat ini. Langkah selanjutnya adalah pembelajaran menggunakan Office 365, terutama Sway dan Form. Office 365 menyediakan banyak fitur yang dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran. Di antaranya adalah Sway dan Form. Saya memilih Sway dan Form karena cukup mudah digunakan oleh siswa. Karena ketika mereka membuka pembelajaran ini, tidak memerlukan akun atau email tertentu, hanya memerlukan jaringan internet dan browser. Sway adalah media pembelajaran secara daring yang dapat menampilkan rekaman video ketika saya ingin menjelaskan materi. Sway juga dapat menampilkan video dari YouTube atau link yang lain untuk pembelajaran serta uraian materi yang bisa dibaca oleh siswa. Selain itu, Sway juga bisa menampilkan gambar serta lembar kerja yang dibutuhkan. Sway juga bisa menampilkan kuis yang diinginkan dengan Office Form. Form adalah media yang bisa digunakan untuk melakukan evaluasi ataupun angket penilaian. Langkah berikutnya yang saya ambil adalah pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek saya ambil karena dianggap cukup efektif dalam pembelajaran, terutama saat tatap muka terbatas. Karena bisa memberikan siswa sebuah target dalam pembelajaran dan mengajarkan siswa tanggung jawab, kemandirian, kreatif, kerjasama. Penggunaan dan pembuatan konten YouTube dalam pembelajaran adalah
langkah berikutnya yang saya ambil. Konten YouTube banyak yang bisa diambil dalam membantu pembelajaran siswa. Tetapi, dalam pembelajaran saya mengupayakan siswa bukan hanya sebagai pengguna, tetapi juga pembuat konten dalam pembelajaran. Siswa pada umumnya hanya sebagai pengguna konten YouTube dan belum sebagai pembuat. Pada materi tertentu, siswa bisa kita ajak membuat konten YouTube sebagai media pembelajaran ataupun produk pembelajaran. Contoh pembelajaran pembuatan iklan pada materi kelas 5. Di sini kita bisa memberikan pembelajaran materi iklan sekaligus mengajarkan ke anak membuat iklan yang baik melalui media elektronik seperti YouTube. Hal ini dapat membuat pembelajaran dirasa cukup menyenangkan bagi anak karena mereka bisa berkreasi sesuai bakat dan keinginan mereka. Di masa pandemi COVID-19 serta pembelajaran tatap muka terbatas, saya sebagai guru merasa perlu kreatif dan mengembangkan pembelajaran yang bervariatif agar anak tidak cepat bosan. Dan tentunya membuat pembelajaran lebih menyenangkan agar anak lebih mudah menerimanya. Dalam menyikapi adanya learning loss saat ini, kita perlu melakukan merdeka belajar. Siswa merdeka untuk belajar menyenangkan dan sesuai minat bakatnya. Guru merdeka pembelajaran dalam memilih media, metode, dan mengembangkan diri untuk kemajuan siswa. Sebagai tindak lanjut dari praktek baik ini, saya melakukan pengimbasan kepada teman-teman satu sekolah maupun sekolah lain, agar kita bisa saling berbagi ilmu dalam menghadapi lost learning saat ini. Jalan-jalan sampai ke Kota Pati. Pulangnya tidak lupa membeli ikan. Mari kita bergerak dengan hati. Kita bersama pulihkan pendidikan. Sekian dan terima kasih.